Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 24 Juli 2025. Dan di sini Mimin akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa yang akhirnya mengajak Thalita pulang ke rumah. Sementara itu di sisi lain Amira sedang berlatih Muay Thai bersama dengan Damar. Amira yang sangat bersemangat pun sampai membayangkan jika dirinya diganggu oleh dua orang penjahat, dan Amira saat itu mengalahkan kedua penjahat itu bersama dengan Aksa. Amira pun menjadi sangat bersemangat hingga pada akhirnya ketika berlatih, kaki Amira pun terkilir hingga Bu Yuni menyuruh Amira untuk menyudahi latihannya dan melanjutkannya lagi besok pagi ataupun hari besok. Sementara itu Aksa dan juga Thalita yang sudah sampai rumah ternyata tidak menemukan Amira. Aksa pun menyuruh Thalita untuk segera mandi. Sementara Aksa juga akan mandi di kamar mandi Aksa sendiri. Kejadian menegangkan pun terjadi karena tiba-tiba Amira marah melihat Thalita. Amira berpikir bahwa Thalita itu adalah pelakor yang ingin mengganggu rumah tangganya. Amira pun marah-marah kepada Thalita dan juga Aksa, bahkan sampai memukuli Aksa dengan bantal, hingga pada akhirnya Aksa mengatakan jika Thalita adalah sepupunya. Amira pun meminta bukti, hingga pada akhirnya Aksa pun memberikan bukti itu, dan akhirnya Amira pun percaya bahwa Thalita adalah sepupu Aksa. Oleh karena hal itu, mereka pun akhirnya berbaikan dan memperbaiki cara perkenalan mereka. Namun Thalita mengatakan jika dirinya akan pergi ke kosan untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Oleh karena hal itu, Aksa dan juga Amira pun akan mengantarkan Thalita ke kosannya. Sementara itu di sisi lain, Zaki saat itu menghampiri Lana yang mau pergi ke rumah sakit, namun ternyata masih menunggu taksi. Zaki pun akhirnya mengantar Lana ke rumah sakit, namun saat itu Hilda mengetahui bahwa Lana adalah wanita yang sangat Zaki cintai. Jadi sebelumnya Hilda sempat memata-matai Zaki karena Hilda ingin balas dendam kepada Zaki atas semua hal yang telah Zaki lakukan kepada dirinya. Hilda pun mengirimkan foto Lana ke anak buahnya, di mana Hilda ingin anak buahnya mencelakai Lana agar Zaki ikut terluka ya kawan-kawan. Anak buah Hilda pun terlihat tersenyum menandakan bahwa pekerjaan itu akan segera ia lakukan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Aksa, Amira dan juga
Talita akhirnya sampai di kosan Talita, di mana di sana mereka sempat bertemu dengan ibu kos yang meminta tagihan tunggakan uang kos Talita. Hingga pada akhirnya uang itu pun dibayar oleh Aksa. Namun saat Talita masuk, Talita menemukan Ian sedang menunggunya di kamarnya. Bahkan Ian pun meminta uang kepada Talita. Hingga pada akhirnya ketika Ian ingin memukul Talita, Amira melindungi Talita dan Amira pun sampai pingsan karena dipukul oleh Ian. Aksa marah kepada Ian dan akhirnya mengejar Ian. Aksa sempat memukuli Ian, namun Ian bisa kabur dengan menggunakan gerobak bakso yang lewat ya kawan-kawan. Ian menumpahkan gerobak tersebut untuk mengalihkan pandangan Aksa. Setelah itu Aksa pun akhirnya datang ke tempat kosan Talita, di mana di sana Amira akhirnya sudah bangun dan Aksa mengajak mereka berdua untuk pulang ke rumah. Sementara itu di sisi lain, Adam yang pada saat itu sedang berada di sebuah kafe, Adam benar-benar sangat bersedih. Namun tiba-tiba ada beberapa fans yang menginginkan Adam untuk menyanyi karena mereka sangat kangen dengan suara Adam. Namun ternyata Bella melamar pekerjaan di kafe tersebut. Mereka berdua sempat bertemu dan sempat ngobrol, namun sepertinya Adam sudah tidak percaya lagi dengan semua air mata Bella. Padahal Bella saat itu benar-benar kesakitan, namun Adam meninggalkan Bella begitu saja. Untungnya ada Pak Tommy yang datang ke kafe tersebut untuk menolong Bella. Pak Tommy pun akan membawa Bella ke rumah sakit untuk mengecek apa yang terjadi kepada Bella ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu dari Amira, Aksa, dan juga Talita. Kita harus belajar mendengarkan dan tidak boleh menyimpulkan sesuatu secara terburu-buru dan secara sepihak seperti apa yang Amira lakukan. Dan dari Adam kita juga harus belajar untuk menerima semuanya. Meskipun pahit, namun saat ini Bella benar-benar telah berubah. Seharusnya Adam benar-benar menuntut Bella untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.